Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Pak Syahrial, mengajar materi ekonomi di kelas 8. Nah, setelah kita disibukkan oleh kegiatan UHA di minggu lewat, sekarang kita kembali efektif belajar untuk melanjutkan materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya di semester ini. Dan Bapak harapkan sampai saat ini kalian masih dalam keadaan sehat dan walafiat serta orang tua di rumah, dan silahkan sampaikan salam Bapak kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan dipermudah rezekinya mulai dari hari ini sampai dengan sekarang. Terima kasih. Ya, untuk kali ini di pertemuan kita pada hari ini Bapak ingin melanjutkan materi pelajaran kita yang berjudul macam-macam bentuk kegiatan perdagangan antar daerah ataupun antar pulau. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak sangat harapkan untuk mempersiapkan dirinya dalam belajar, mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan alat tulis dan bukunya, dan mendengarkan video pembelajaran ini sampai dengan habis, karena sering Bapak lihat video-video pembelajaran Bapak ataupun mungkin guru-guru yang lain tidak disimak dengan maksimal ataupun tidak ditonton dengan sampai habis, sehingga terjadi kekurangan informasi terkait mengenai pengerjaan ataupun penyelesaian pekerjaan rumahnya ataupun PR-nya. Oke, langsung saja kita ke materi pelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita kembali fokus pada pembelajaran. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa materi kita pada siang hari ini adalah macam-macam bentuk kegiatan perdagangan. Nah, yang perlu kita ketahui inti-inti materi daripada macam-macam bentuk kegiatan perdagangan itu, yang pertama adalah, catat ya, yang pertama adalah kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Bapak akan berikan definisi terlebih dahulu apa yang disebut dengan perdagangan itu. Perdagangan itu merupakan kegiatan tukar menukar barang ataupun jasa dengan kesepakatan bersama. Nah, kegiatan tersebut seiring berkembangnya zaman sudah bisa dilakukan secara tingkat nasional karena dipengaruhi oleh semakin canggihnya teknologi. Maka kita jangan heran jika barang-barang yang ada di kota ataupun di Pulau Jawa bisa ada di Pulau Irian Jaya, ataupun produksi-produksi kota lain di Pulau Sumatera bisa ada di Pulau Sulawesi. Begitu juga pun sebaliknya, barang yang dari Sulawesi bisa berada di Pulau Sumatera. Bahkan perdagangan di zaman tahun 2020 ini sudah semakin canggih. Biasa kita ataupun mungkin Bapak orang yang shopaholic, ya, orang shopaholic itu disebut sebagai istilah untuk menyebutkan kepada orang yang suka berbelanja, bisa berbelanja via online, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Zilingo, Blibli.com, bahkan bisa COD, cash on delivery, ataupun bayar lunas, cash. Tidak perlu mengkhawatirkan kita barang dijemput kurir yang mengantarkan ke rumah kita dengan biaya-biaya yang dibebankan kepada seorang kurir tersebut. Perdagangan merupakan sebuah kegiatan. Jadi, apabila sesuatu itu sudah dikatakan kegiatan, tentunya dia mempunyai tujuan. Maka tanda tanya, pertanyaannya dan keinginan tahumu, apa sih yang menjadi tujuan kenapa diadakan perdagangan antar daerah atau antar pulau tersebut? Nah, simak penjelasannya. Yang pertama, yang menjadi tujuan
kenapa perdagangan antar daerah atau antar pulau itu diadakan? Yang jelas untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual. Contoh, ya, Bapak punya barang, Bapak mau jual handphone. Handphone Bapak beli dengan harga 1 juta rupiah. Kemudian Bapak jual kepada orang dengan harga 1.200.000. Maka apakah Bapak beruntung? Ya, beruntung, tercapai tujuan perdagangannya. Berapa untungnya? Untungnya yaitu ialah 200.000 ataupun 200.000 rupiah. Harapan yang ingin diperoleh dari melakukan perdagangan ini, baik keluar daerah ataupun di dalam daerah masing-masing, itu dengan berharap mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungan yang banyak juga bergantung kepada manfaat yang kedua itu, yaitu antar daerah dan antar pulau. Apabila kita memasarkan barang hanya di daerah sekitar lingkungan kita saja, maka keuntungan yang akan kita peroleh hanya berasal dari lingkungan kita saja. Tetapi apabila kita mengedarkan atau menjual atau mendistribusikan barang kita ke kota lain, lebih lagi ke pulau lain lagi, maka peluang untuk mendapatkan keuntungan itu akan semakin banyak. Makanya di sini juga manfaat yang kedua dari perdagangan yang itu yaitu adalah memperluas jangkauan pasar ataupun memperluas jangkauan barang kita itu yang mau dijual. Semakin luas jangkauannya, maka tentunya semakin banyak orang yang akan beli ataupun semakin banyak konsumen yang akan membeli. Tentunya apabila konsumen semakin banyak membeli, tentunya apa yang diperoleh? Ya jelas, keuntungannya pun akan lebih banyak. Perdagangan antar daerah atau antar pulau ini tidak serta-merta muncul. Paling tidak ada 2 faktor pendorong kenapa perdagangan antar daerah itu bisa terjadi. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Misal, daerah pesisir pantai pasti ingin hasil produksinya bisa sampai ke pelosok. Nah, begitu juga yang daerah pegunungan, hasil produksi seperti sayuran, buah-buahan pasti juga ingin sampai ke tengah penduduk orang pesisir. Oleh karena itu, perbedaan kedua ini diperlukan adanya kegiatan perdagangan agar masyarakat pesisir bisa merasakan hasil dari masyarakat pegunungan, begitu juga masyarakat pegunungan merasakan hasil daerah pesisir atau pantai, yaitu ikan. Nah, kedua pola ini menjadi produksi yang saling memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Faktor kedua yang mendorong perdagangan antar daerah, ataupun antar pulau ini terjadi adalah perbedaan tingkat harga. Contohnya begini, Kota Pekalongan yang terkenal sebagai penghasil batik, pengrajin batiknya pasti ingin mendapatkan uang dong. Nah, umumnya harga batik di Pekalongan lebih murah karena Pekalongan pusat dari pengrajin batik. Oleh karena itu, para pengrajin batik di Pekalongan memasarkan batiknya ke daerah lain dengan harapan bisa menjual batik Pekalongan itu lebih besar di daerah lain. Biasanya kalau hasil dagangannya itu sudah bisa masuk dalam skala nasional atau bisa dipasarkan ke seluruh Republik Indonesia,
maka para usahawan akan melebarkan sayap distribusinya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, di atas nasional apa? Yaitu internasional. Nah, bagaimana pula yang dikatakan dengan perdagangan internasional? Tentunya kamu penasaran kan? Itu kita akan bahas di minggu depan. Nah, untuk materi yang hari ini yang Bapak jelaskan, semoga anak-anak Bapak bisa memahaminya, mulai dari pengertian macam-macam bentuk kegiatan perdagangan dan faktor-faktor penyebab terjadi perdagangan antar daerah ataupun antar pulau. Nah, tidak lengkap materi apabila tidak memberikan tugas kepada anak-anak. Untuk tujuannya supaya terus belajar dan memperkuat ingatan kita terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, tugasnya adalah satu, tuliskanlah kenapa suatu daerah itu menjual hasil daerahnya sendiri itu di daerahnya lebih murah. Nah, yang kedua, sebutkanlah contoh barang ataupun produk dari Sumatera Utara yang sangat unggul yang telah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Sebutkan sebanyak 3 macam saja, dan tugasnya seperti biasa dikirimkan ke Google Classroom. Nah, untuk hari ini sekian dulu materi pembelajaran dari Bapak hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak Bapak terus sehat, semangat belajarnya walaupun daring di rumah, dan kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berjumpa pertama kalinya dengan Bapak di kelas masing-masing, di ruangan masing-masing, dan mengadakan interaksi pembelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, agama, dan nusa dan bangsa.